Hospital Semanggi dengan topik You Will Never Stand Alone. Saya, Dr. Wanti, senang sekali kita dapat bertemu kembali secara virtual pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dalam rangka Bulan Kesadaran Kanker Payudara yang diperingati selama bulan Oktober, MRCCC Siloam Hospital Semanggi mengadakan webinar series selama 1 bulan, di mana ada 2 webinar awam dan 2 webinar medis yang menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya sudah expert di bidangnya. Pada hari ini kita akan kedatangan pembicara, yaitu ada 2 pembicara, Dr. Faisal Drisa Hasibuan, spesialis penyakit dalam, konsulen hemato-onkologi, yang akan membawakan materi mengenai advanced treatment for metastatic triple negative breast cancer, dan ada juga Dr. Hapsari Indrawati, spesialis kedokteran nuklir, konsulen, yang akan membawakan tema mengenai Evaluate the role of FDG PET-CT in breast cancer. Kami ingatkan selama acara berlangsung, kami minta untuk para peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya agar tidak mengganggu jalannya acara webinar. Sebelum memulai acara ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Direktur MRC Siloam Hospital Semanggi, Dr. Adityawati Gangga Iswari, M. Biomed. Kepada Dr. Dita, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Dr. Dita. Selamat pagi, Dr. Wanti. Terima Pagi, kasih, Dok. Dr. Wanti. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, para sejawat sekalian. Dr. Faisal Drisa Hasibuan, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, dan Dr. Hapsari Indrawati, konsultan kedokteran nuklir. Terima kasih untuk bersedia menjadi narasumber pada pagi hari ini. Seperti kita tahu, bulan Oktober adalah bulan kepedulian terhadap kanker payudara, di mana kanker payudara ini di Indonesia masih merupakan kanker tertinggi, terutama juga pada wanita. Ini adalah kanker tertinggi. Rumah sakit MRCCC sebagai rumah sakit khusus kanker tentunya amat peduli mengenai hal ini. Dengan tema pada bulan ini You Will Never Stand Alone, maka MRCCC menyelenggarakan rangkaian webinar baik untuk medis maupun para dokter, di mana tujuannya adalah kepada masyarakat. Kita tentu harus mengedukasi terus-menerus agar pada saat datang ke rumah sakit atau ke dokter pada stadium yang masih sangat dini. Karena kita tahu pada stadium yang sangat dini masih banyak modalitas pengobatan yang bisa dilakukan dan survival rate-nya akan sangat baik. Tetapi memang tidak mudah awareness atau membangun kewaspadaan ini, karena itu dilakukan terus-menerus. Dan bagi para sejawat tentunya juga harus terus-menerus meningkatkan atau mengupdate ilmu pengetahuan untuk menangani kanker payudara. Karena itu pada hari ini kedua pakar atau kedua narasumber kita berada bersama-sama kita di tengah-tengah kita untuk berbagi, untuk sharing knowledge, untuk berbagi penanganan kanker yang khususnya pada hari ini. Mungkin kalau dokter Faisal menyampaikan mengenai triple negative breast cancer. Apa itu triple negative breast cancer? Dan apa peran dari PET-CT di dalam penanganan kanker? Ini hal yang sangat penting karena bagaimanapun setelah ditegakkan diagnosa, maka kanker akan diobati dan kemudian akan di-follow up setelah pengobatannya. Karena itu kesempatan pada hari ini, dua pakar atau dua narasumber kita ini sharing agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, bertanya sebanyak mungkin, dan mudah-mudahan acara hari ini benar-benar bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sejawat sekalian. Mudah-mudahan keberadaan para pakar bisa dimaksimalkan dengan tanya jawab sesuai dengan bidangnya kedua para narasumber ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Faisal dan Dr. Hapsari dan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu bersama-sama kita mendengarkan sharing knowledge dan pengalaman
kedua narasumber di dalam menangani kasus kanker khususnya payudara. Terima kasih, saya membuka secara resmi webinar pada pagi hari ini. Selamat mengikuti. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dita yang sudah secara resmi membuka webinar kita pada hari ini. Baik, kita akan langsung masuk saja ke presentasi pertama kita yang akan dibawakan oleh Dr. Faisal. Sebelumnya saya ingatkan, link presentasi akan di-share setelah presentasi dari Dr. Faisal. Dan apabila ada pertanyaan dari para Bapak dan Ibu dokter, silakan ketik di kolom chat. Baik, sebelum Dr. Faisal menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan CV beliau. Dr. Faisal Drisa Hasibuan, spesialis penyakit dalam, konsulen hemato-onkologi. Beliau menempuh pendidikan sebagai dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Sumatera Utara dan menempuh pendidikan untuk konsulen hemato-onkologi di Universitas Indonesia. Saat ini beliau sebagai medical staff di Hemato-onkologi, Departemen MRC Siloam Hospital Semanggi, dan rumah sakit lainnya. Kepada Dr. Faisal, waktu dan tempat kami persilahkan. Pagi, Dr. Faisal. Izin share screen ya. Silakan, dokter. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada panitia Rumah Sakit Siloam MRCC yang telah mempercayakan saya sebagai salah satu narasumber pada hari ini untuk sharing knowledge mengenai breast cancer dalam rangka peringatan Bulan Kesadaran Kanker yang jatuh pada bulan Oktober setiap tahunnya. Terima kasih kepada Dr. Adityawati Gangga Iswari selaku Direktur Rumah Sakit Siloam Semanggi ya yang telah juga membuka tadi untuk pengantar. Jadi sudah ada pendahuluan bahwasanya untuk meningkatkan pelayanan kita juga harus mampu untuk meningkatkan pengetahuan. Terima kasih juga atas kehadiran seluruh partisipan ya pada pagi hari ini. Saya dipercayakan oleh panitia untuk membawakan satu topik yang ya lumayan sulit juga sih. Ini mengenai triple negative breast cancer yang sudah metastasis ya dalam hal penanganan terkini. Untuk disclosure, saya tidak ada conflict of interest ya. Jadi apapun yang saya sampaikan pada ini tidak ada berkaitan dengan sponsor. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kanker payudara itu pada wanita itu nomor 1 ya, dan estimasi akan mengambil alih kejadian kanker paru ya. Nah, jadi nantinya diperkirakan sekitar 2,3 juta kasus baru setiap tahunnya dapat terjadi dengan angka kematian sekitar 685.000 ya. Itu pada tahun 2020 menurut laporan dari WHO ya, Globocan. Kemudian 1 dari setiap kasus kanker itu merupakan kanker payudara. Dan setiap 6 kematian kanker itu 1 itu terjadi akibat kanker payudara. Jadi kanker payudara ini merupakan suatu populasi kanker yang cukup lumayan banyak ya di populasi kita. Khusus untuk triple negative breast cancer ini berkenaan dengan tidak adanya driver ya yang yang mengatur risiko terjadinya kanker akibat pengaturan dari hormonal, jadi dia hormonal negatif dan HER2 negatif. Jadi itu triple negative breast cancer. Variasi dari histologinya cukup lebar ya. Yang mulai dari prognosisnya yang cukup jelek itu antara lain invasif ductal karsinoma yang high grade atau lobular karsinoma yang high grade yang juga sifatnya pleomorphic. Dan yang paling baik prognosisnya antara lain adenoid cystic dan metaplastik yang sifatnya low grade. Jadi cukup lebar ya, cukup banyak variasi histologinya.
Demikian juga dengan mutasi somatik yang terjadi, ya. Triple negative breast cancer ini adalah subtipe kanker payudara yang paling banyak mutasinya dibanding subtipe kanker payudara yang lain. Jadi penanganannya juga cukup sulit, ya. Sehingga membuat mungkin kualitas hidup ataupun overall survival pada penderitanya lebih rendah dibanding subtipe yang lain. Dilaporkan di Amerika dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 kasus-kasus triple negative breast cancer yang mengalami rekuren, ya, atau metastasis, ya, itu didapat ada 3 lokasi utama yang akan sering terkena metastasis, ya, yaitu di brain, ya, otak, hati, dan paru, ya, dan angka ini cukup tinggi, ya, baru diikuti dengan metastasis di tulang. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kejadian relapse, ya, pada kasus triple negative breast cancer itu cukup tinggi dibanding kasus kanker payudara subtipe yang lain, ya, dan didapat metastasis 3 lokasi yang utama tadi yang cukup tersering. Kemudian overall survival-nya juga cukup rendah, ya. Nah, di mana di grafik yang kanan ini terlihat jelas bahwa triple negatif itu jauh lebih rendah overall survival-nya dibanding subtipe kanker payudara yang lain. Sebagaimana hipotese atau penelitian submolekuler atau molekuler itu dapat menunjukkan beberapa jaras yang dapat terlibat di dalam proses terjadinya kanker payudara. Ya, mulai dari reseptor permukaan, ya, antara lain HER2, EGFR, VEGFR, MET, ya, dan kejadian secara imunologik, ya, PD-L1 dengan PD-1 itu berikatan. Kemudian di dalam interselular juga terjadi berbagai macam jaras yang terlibat, ya, antara lain PTEN, AKT, mTOR, ya. Kemudian di inti, ya, inti sel juga, ya, dapat terjadi perubahan gen, ya, mengakibatkan kerusakan DNA dan DNA repair yang yang abnormal, ya, di mana di situ terlibat jaras PARP1, ya. Nah, jadi semua ini, ya, ini sekarang menjadi subjek penelitian untuk target terapi pada kasus-kasus kanker payudara. Demikian juga halnya pada kasus triple negative breast cancer, ya. Jadi kita fokus bukan pada HER2, ya. Ini saya kutip di salah satu review artikel, ya, yang dibawakan dari Jerman ini di Nature, ya, untuk tata laksana, ya, untuk kanker-kanker yang lanjut, ya. Nah, itu khusus untuk triple negatif, ya, sekali lagi diagnosisnya itu IR, PR, dan HER2-nya mesti negatif. Kemudian dianjurkan untuk pemeriksaan, ya, BRCA germline mutasinya, ya, dengan PD-L1-nya, ya, itu untuk tindak lanjut nantinya dalam hal pengobatan, terutama setelah lini pertama atau lini kedua, ya, itu gagal. Tapi terlihat di sini bahwasannya, ya, kemoterapi masih ada pada tempatnya, ya, masih ada pada tempatnya sebagai backbone, ya, terapi lini pertama juga. Ini saya kutip dari ESMO, ya, untuk memudahkan kita karena lebih simpel, lebih mudah, ya, dimengerti. Jadi seseorang yang menderita metastasis triple negatif breast cancer itu, maka untuk tindak lanjut diagnostiknya dapat dilakukan pemeriksaan PD-L1, germ BRCA mutasi. Maaf, ini ada. Nah, ya. Kemudian itu sifatnya teranognostik, artinya sebagai alat diagnostik juga untuk menentukan terapi apa yang akan dipilih pada pasien. Ya, untuk PD-L1 yang positif dan germ lain mutasi BRCA, ya, itu dapat dianjurkan pemberian anti PD-L1 dengan PARP inhibitor bersama dengan kombinasi, ya, kemoterapi. Sebaliknya yang tidak memiliki PD-L1
ya, atau yang PD-L1 negatif atau yang germline mutasi BRCA-nya wild type itu ya masih dimungkinkan untuk pemberian kemoterapi. Kemudian nanti ada beberapa terapi pilihan yang termasuk kategori 2 atau 3 nantinya untuk sebagai lini pengobatan. Nantinya akan diajukan pada slide berikutnya. Ya, tadi kemoterapi disebutkan dapat menjadi pilihan pertama pada kasus triple negatif ya. Salah satu pilihannya antara lain antrasiklin ya, regimen di mana di fase 3 salah satu trial re-challenging ya, pemakaian terapi kembali antrasiklin setelah pemberian sebelumnya sebelum seseorang menderita metastasis itu dapat dimungkinkan ya. Dapat dimungkinkan dengan tunggal atau dengan kombinasi taksan ya. Yang diajukan ini dalam hal ini docetaxel atau tunggal dulu kemudian diikuti dengan docetaxel. Di sini yang diteliti itu berupa pemberian doxorubicin pegylated liposomal atau PLD disingkat, di mana dia dapat memperbaiki progresi pre-survival-nya ya. Itu 10 bulan dibanding yang tidak mendapat PLD ya 7 bulan. Dan overall respon rate-nya cukup baik ya, sekitar 35% dibanding dengan yang tidak mendapat itu sekitar 26%. Namun penting diingat pada pemberian antrasiklin itu ada potensi untuk terjadinya toksisitas kardiologi ya, toksisitas pada jantung mengingat sifat farmakologinya ini ya. Jadi walaupun pegylated liposomal kita mesti ingat bahwasanya doxorubicin atau antrasiklin ini bersifat kardiotoksik ya. Jadi mesti hati-hati. Bagaimana pemberian kelas platinum ya, golongan platinum pada triple negatif breast cancer? Disebutkan sekitar 10% dari triple negatif breast cancer ini memiliki BRCA1 mutasi dan sekitar 90% dari BRCA1 mutasi itu merupakan triple negatif breast cancer. Ada satu retrospektif study penelitian itu menunjukkan bahwa kombinasi cisplatin dengan gemcitabine dapat memperbaiki outcome ya pada kasus-kasus triple negatif breast cancer dengan BRCA1 negatif ya. Kemudian juga disebutkan kombinasi pinorelbin dengan cisplatin juga menunjukkan efek terapi yang sama dengan kombinasi gemcitabine dan cisplatin bila mana memang diperlukan untuk sebagai pilihan terapi. Ya, jadi ini carboplatin dapat di crossover dengan docetaxel ya pada penelitian ini yang tadi sudah disebutkan di sebelumnya. Kemudian ditunjukkan bahwasanya respon rate ya setelah cycle ketiga atau keenam pada kelompok yang mendapat carboplatin dengan BRCA1 mutasi itu lebih baik dibanding kelompok yang mendapat docetaxel ya. Pada kasus BRCA1, BRCA2 mutasi. Pada penelitian TNT trial ya, itu melibatkan sekitar 376 pasien dengan BRCA1, BRCA2 mutasi ya dengan kasus metastasis triple negatif breast ya. Didapatkan respon rate untuk kelompok carboplatin sekitar 68% dibandingkan kelompok docetaxel yang 33% ya, seperti tadi yang sudah disebutkan. Dengan progression pre-survival-nya itu berbeda sekitar 2 bulan ya antara kelompok yang mendapat dengan yang tidak. Kemudian bagaimana pemberian eribulin ya sebagai salah satu kelompok kemoterapi. Di studi EMBRACE fase 3 itu ditunjukkan bahwasanya pada kelompok yang mendapat eribulin itu terdapat peningkatan overall survival yang cukup lumayan baik ya, di mana didapatkan overall survival-nya sekitar 13 bulan dibandingkan yang tidak mendapat sekitar 11 bulan. Jadi ada spare itu sekitar 2 bulan. Dan pada kasus-kasus yang triple negatif breast cancer itu ya itu dapat eribulin dapat mengurangi sekitar 34% risiko kematian ya dibandingkan kelompok kontrol. Ini yang tadi saya jelaskan walaupun secara keseluruhan dari subgrup ya itu tidak berbeda bermakna, namun khusus pada subgrup triple negatif
ya kelihatannya eribulin lebih baik dibandingkan capecitabine pada kasus eribulin yang dibandingkan dengan pemakaian capecitabine. Ixabepilon memang jarang kita pakai, namun di luar sering juga dipakai sebagai salah satu pilihan terapi. Ya, itu ditunjukkan bahwasanya kombinasi dengan capecitabine itu dapat mengurangi risiko progresi daripada penyakit sekitar 25% dibandingkan yang hanya mendapat monoterapi capecitabine. Dan namun penting diingat, Ixabepilon ini juga memiliki efek samping yang cukup lumayan berat, ya grade 3 atau 4, ya antara lain yang sering dikeluhkan pasien neuropati dan neutropeni, sehingga ini menyebabkan terbatasnya untuk penggunaan pada kasus-kasus triple negatif breast cancer ini. Bagaimana anti-PGF? Ya, anti-PGF ini itu ditunjukkan pada fase ketiga, ya salah satu studi yang menggunakan bevacizumab sebagai terapi lini pertama pada kasus-kasus triple negatif breast cancer. Ditunjukkan bahwasanya memang terdapat median progresi free survival yang lebih lama dibanding pasien-pasien yang mendapatkan kombinasi, ya. Yang kombinasi dengan kemoterapi dibandingkan yang hanya mendapat kemoterapi saja, dengan perbedaan sekitar 3 bulan. Namun secara overall survival, ya overall survival itu tidak ada perbedaan bermakna. Demikian juga didapat pada Rebound 2 trial, Rebound 2 trial itu, ya penggunaan bevacizumab sebagai second line pada kasus-kasus metastasis breast cancer itu memang untuk free survival, progression free survival-nya lebih baik, ya bisa sekitar 4 bulan perbedaannya, 3 atau 4 bulan, namun secara overall survival itu tidak terdapat perbedaan bermakna. Nah, sehingga memang pada kasus metastasis breast cancer ini, walaupun oleh EMA masih di-approve, tapi FDA sudah tidak approve lagi untuk penggunaan, karena memang secara overall survival itu tidak menunjukkan perbedaan. Bagaimana anti-EGFR, ya, yang memang disebutkan terjadi overekspresi daripada EGFR itu sekitar 60% pada basal-like cancer. Penggunaan untuk kelas ini yaitu cetuximab, ya pada Bali One trial itu nampaknya itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara overall survival dengan progression free survival itu pada kelompok yang kombinasi dengan cisplatin dibandingkan hanya penggunaan cisplatin saja, dan ini tidak menjadi rekomendasi, ya. Bagaimana imunoterapi, ya imunoterapi atau imun checkpoint inhibitor? Ini memang triple negatif tadi sudah disebutkan memiliki mutasi yang cukup lumayan banyak dibanding kelas subtipe yang lain, di mana dapat mudah terjadi perubahan daripada protein-protein di dalam sel, ya, sehingga nanti dimungkinkan untuk penggunaan kelas ini. Untuk mendukung hipotesis ini, itu ditunjukkan dengan beberapa penelitian di mana uji sampel pada triple negative breast cancer ini tumor infiltrating limfositnya itu lumayan sering ditemukan. Namun di satu sisi kadar yang banyak daripada tumor infiltrating limfosit ini itu menunjukkan suatu petanda yang baik akan respon terapi untuk imunoterapi ini. Ini salah satu yang sudah banyak diteliti, antara lain atezolizumab dengan pembrolizumab. Atezolizumab pada IMPASSION 130 studi IMPASSION 130 ini yang dikombinasi dengan paclitaxel itu menunjukkan median overall survival yang cukup lumayan, ya, dibanding yang tidak mendapat atau hanya placebo saja, di mana pada overall survival sekitar 36% untuk 3 tahun dibanding yang tidak mendapat sekitar 22%. Demikian juga dengan progression free survival-nya, ya. Pada PDL1 inhibitor, ya, itu angka progression free survival-nya lebih baik pada kelompok yang mendapat dibanding yang tidak mendapat atau kelas placebo.
Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan 131 ya. Pada 131 justru ada sedikit kontradiksi di mana pada cut off yang lebih lama ya itu didapatkan tidak begitu berbeda bermakna antara atezolizumab dengan placebo ya, sehingga ini menjadi tanda tanya ya bahwasanya bagaimana sih sebenarnya, sehingga dilanjutkan dengan studi dari 132 yang sedang berjalan ya dengan membandingkan atezolizumab kombinasi dengan gemcitabine carboplatin atau dengan capecitabine tunggal. Jadi kombinasi atezolizumab dengan kemoterapi dibandingkan dengan placebo dengan kemoterapi yang sama. Ini masih ongoing, mungkin rilis tahun depan. Kemudian bagaimana untuk pembrolizumab? Ya, pembrolizumab sudah dirilis dengan studi Keynote 355, di mana dibandingkan pembrolizumab dengan kemoterapi dibanding dengan placebo kombinasi dengan kemoterapi didapatkan pada marker yang lebih dengan CPS lebih 10 itu ya itu untuk progression-free survival-nya lebih baik ya dibanding dengan kelompok placebo. Demikian juga ya hal yang sama juga ya pada CPS yang lebih dari 1 ya. Sehingga pada CPS yang lebih 10 ini lebih signifikan dibanding CPS yang lebih dari 1. Di mana terdapat pada CPS yang lebih 10 perbedaan antara kelompok yang pembro dengan yang tidak mendapat itu ada sekitar 4 bulan. Sementara yang CPS yang 1 minimal 1 ya itu terdapat perbedaan yang lebih baik sekitar 2 bulan. Namun bila dimasukkan yang loss to follow up, intention to treat itu didapatkan angka yang lebih rendah ya. Jadi ada perbedaan hanya sekitar 2 bulan ya. Nah, jadi ini juga mesti menjadi pertimbangan benefit dibanding dengan cost ya. Jadi mesti dipertimbangkan karena cost-nya juga cukup mahal, apakah sesuai dengan benefit yang akan didapat. Ini kok susah ya kalau kok aneh. Nah, enggak, ini macet. Oke, kemudian dilaporkan di ESMO ya 2021 bahwasanya overall survival pada kelompok dengan CPS yang lebih dari minimal 10 itu jauh ya lebih mendapat benefit ya, di mana terdapat perbedaan sekitar sekitar 7-8 bulan ya lebih baik. Ini forest plot ya menunjukkan bahwasanya pada kelompok yang mendapat pembro kombinasi dengan kemo itu rata-rata memang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang hanya mendapat placebo. Kemudian ini tadi didukung juga dengan Keynote 119 ya, di mana didapatkan pada CPS yang 20 itu median overall survival-nya itu jauh lebih baik ya, sekitar 3 bulan ya dibanding kelompok yang tidak mendapat. Kemudian bagaimana pada kelompok PARP inhibitor ya, sudah ada beberapa studi ya, antara lain yang terkenal itu pada fase 3-nya itu Olympiad yang menggunakan olaparib dengan Embraca ya yang menggunakan talazoparib dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan kemo ya. Persamaannya itu semua pasien ini sudah memang memiliki riwayat penggunaan antrasiklin dengan taksan, tapi tidak pernah mendapat platinum dalam waktu 12 bulan sebelumnya. Perbedaannya di Olimpiad itu paling tidak lebih dari 2 second line digunakan ya. Jadi tidak lebih dari lini kedua. Kalau Embraca lebih ya dari lini kedua ya untuk kriteria inklusinya. Itu didapatkan untuk untuk olaparib ya, dan talazoparib ini memang median
gradation free survival-nya itu lebih baik pada kelompok olaparib dan talazoparib dibanding yang tidak mendapat. Namun ini penting diingat juga, walaupun sudah di-adjusted, namun populasi yang mendapat itu pada kelas olaparib dan kelas talazoparib itu lebih banyak dibanding yang tidak mendapat. Jadi ini juga mesti menjadi perhatian. Yang penting diingat pada penggunaan PARP inhibitor ini, kejadian efek samping cukup sering dijumpai, ya. Antara lain anemi, ya, itu pada kelompok talazo itu bisa sekitar 35 hingga 40% dapat terjadi anemi. Demikian juga olimpiad, walaupun lebih rendah, kemudian diikuti dengan neutropeni dan trombositopeni. Jadi ada efek samping hematologi yang akan sering dijumpai pada penggunaan kelompok ini. Kemudian tadi di guideline sebelumnya sudah disebutkan salah satu pilihan setelah lini kedua mungkin tidak berhasil dapat dimungkinkan untuk pemberian namanya ini sacituzumab govitecan, ya, yang dapat digunakan pada kasus-kasus triple negative breast cancer yang metastasis, yang refraktor atau relapse, ya. Ini merupakan terapi target juga sebenarnya tergolong, di mana dia bekerja pada TROP2, Trophoblast Cell Surface Antigen, ya. Jadi kelas bisa disebut juga imun terapi juga bisa, ya. Jadi dia memang pada penelitian disebutkan bahwa salah satu yang ekspresinya lebih tinggi pada kasus triple negative breast cancer itu antara lain ini Trophoblast. Nah, jadi nanti sacituzumab disingkat SG ini akan bekerja berikatan untuk membentuk dia merupakan suatu antibodi, ya, yang akan berikatan atau menginhibisi sehingga nanti ekspresi TROP2 akan menurun. Itu didapatkan overall survival secara klinis, ya, dibanding kelompok yang tidak mendapat itu cukup signifikan, di mana terdapat perbedaan 2 kalinya, ya. Jadi pada kelompok yang mendapat SG itu sekitar 12 bulan overall survival-nya dibandingkan 6,7 bulan kelompok yang tidak mendapat. Demikian juga dengan penilaian dari ekspresinya, ya, overall survival dinilai secara klinis, demikian juga overall survival-nya dilihat secara ekspresi, didapatkan ekspresi yang cukup signifikan membaik, ya, pada penggunaannya. Kemudian ada salah satu kelompok lagi yang dapat digunakan pada kasus triple negative breast cancer yang metastasis, itu AKT, ya, AKT inhibitor, di mana disebutkan di kasus-kasus triple negative breast cancer ini AKT ini diaktifasi oleh kehilangan fungsi dari regulator, ya, dari PTEN, PHL, PPP, kemudian terjadi modulasi yang meningkat dari PI3 kinase, AKT, RTK, ya. Nah, kemudian pada kasus triple negative breast cancer ini sekitar 35% populasinya itu dapat mengalami gangguan pada PI3, AKT1 dan PTEN, ya, sehingga dimungkinkan untuk penggunaan AKT inhibitor pada kasus-kasus ini. Yang sedang berjalan diteliti ada 2, ya, itu yang disebut Lotus, itu menggunakan ipatasertib, ya, kombinasi dengan taksan, yaitu paclitaxel dibandingkan dengan placebo-nya. Kemudian yang PAKT, ya, penggunaan capivasertib menggunakan taksan juga dibandingkan dengan placebo-nya. Nah, ini sedang berjalan, tapi cut off sementara pada ini masih fase kedua, ya, menunjukkan cukup menjanjikan, ya, untuk progression free survival-nya cukup berbeda, ya, jauh ini, ya, sekitar 2 kalinya, ya, dibandingkan pada kelompok yang mendapat dengan yang tidak mendapat. Namun sekali lagi ini masih fase kedua. Nah, demikian juga overall survival yang didapat, ya. Namun bila mana dinilai intention to treat-nya ini agak kontradiktif, ya, pada penggunaan yang iPad ini itu hampir sama, ya, dengan kelompok yang tidak mendapat pada akhirnya. Namun secara median sih lebih kurang 8 bulan, ya, perbedaan overall survival-nya, gitu. Ini pada kelompok yang mengalami gangguan maupun yang tidak mendapat gangguan.
Ini tadi sudah saya sebutkan, yang untuk PKET itu masih dalam ongoing trial, ya, namun dapatkan juga cukup menjanjikan, ya, perbedaannya untuk median overall survival-nya berkisar 8 bulan perbedaannya antara yang mendapat dengan tidak mendapat. Sebagai kesimpulan, ya, jadi walaupun judulnya ini advance, namun kemoterapi masih merupakan standar, ya, untuk triple negative breast cancer yang mengalami metastasis, ya, dan di mana yang sebagai pilihan pertama itu dapat diberikan antrasiklin atau kombinasi dengan yang lain, yaitu taksan, ya, atau hanya tunggal taksan juga masih dimungkinkan. Imunoterapi menjadi opsi pada kasus-kasus yang PD-L1 ekspresinya minimal 1% atau lebih, ya. Pada yang ekspresinya menonjol itu dapat diberikan kelompok atezolizumab bersama dengan kombinasi paclitaxel, atau yang sangat signifikan ekspresinya itu dapat diberikan pembrolizumab dengan kombinasi kemoterapi. Sedangkan yang PD-L1 yang negatif itu dapat dimungkinkan pemberian daripada kemoterapi, dengan mungkin bisa disertakan bevacizumab, walaupun ini masih kontroversi, ya, karena FDA sudah tidak mengapprove, EMA masih. Untuk kasus-kasus BRCA mutasi yang germline dimungkinkan pemberian PARP inhibitor, ya, karena dibandingkan dengan kelompok yang monokemoterapi, memang PARP inhibitor ini lebih baik, walaupun secara overall survival tidak begitu berbeda, ya, jauh, ya. Kemudian bagaimana penggunaan yang second line atau yang third line, ya, lini ketiga. Dapat dimungkinkan pemberian sacituzumab, ya, di mana memang didapatkan overall survival yang cukup signifikan dibanding dengan kelompok yang mendapatkan kemoterapi mono, ya. Tapi ini masih dalam untuk konsensus masih dalam perdebatan juga. Kemudian tadi di awal slide sudah disebutkan bahwanya triple negative breast cancer ini secara histologi itu variasinya cukup banyak, cukup lebar, sehingga masih dimungkinkan beberapa penelitian untuk melihat efektivitas terapi terhadap target-target yang ingin dicapai, ya, sehingga nanti ke depannya untuk triple negative breast cancer ini masih akan banyak studi-studi klinis, ya, yang akan berlangsung. Nah, mungkin nanti kita akan tunggu kabar baik daripada penelitian-penelitian ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin saya sudahi. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Dr. Faisal atas pemaparan materinya. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi diskusi dan tanya jawab. Saya ingatkan kembali apabila Bapak dan Ibu dokter ada pertanyaan atas presentasi Dr. Faisal tadi, dan untuk presentasi selanjutnya silakan langsung ketik di kolom Q&A. Baik, kita akan langsung masuk ke presentasi selanjutnya dari Dr. Hapsari. Saya akan membacakan dahulu CV beliau. Dr. Hapsari Indrawati, spesialis kedokteran nuklir konsulen, menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas Tarumanegara dan pendidikan kedokteran nuklir di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini beliau aktif sebagai dokter kedokteran nuklir di Rumah Sakit MR Siloam Hospital Semanggi. Dan ini berikut organisasi yang beliau ikuti. Kepada Dr. Hapsari, waktu dan tempat kami persilakan untuk memulai presentasinya. Terima kasih kepada Dr. Wanti. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah jelas, Dok? Silakan untuk di slideshow, Dok. Bentar, saya ada gangguan sedikit. Sudah terlihat ya, Dok? Baik,
Selamat pagi para dokter. Terima kasih kepada manajemen Siloam yang sudah mengadakan acara yang sangat baik ini. Saya terus terang sangat berharap bahwa para dokter itu nanti akan selepas dari saya menyampaikan peranan dari PET FDG pada kasus keganasan, seperti yang Dr. Faisal katakan sebelumnya bahwa kasus keganasan payudara ini jumlahnya besar dan akan semakin meningkat ke depannya. Jadi pengertian kalau tadi Dr. Faisal sudah menjelaskan tentang salah satu pilihan terapi kepada kasus triple negatif, maka saya selanjutnya akan membantu menjelaskan tentang kepentingan imaging pada kasus keganasan payudara. Kita lanjut ya. Baik. Kita tahu pada kasus keganasan payudara, penentuan ada tidaknya metastasis atau penyebaran ke organ di luar payudara itu sendiri sangat penting. Kenapa? Karena nantinya para klinisi, baik bedah onkologi maupun spesialis hemato-onkologi dan spesialis radioterapi, itu akan dapat menentukan jenis terapi yang akan berguna kepada pasien sehingga kita harapkan sama-sama tingkat kesembuhan pasien itu akan semakin tinggi. Nah, pada berikutnya ini kita lihat slide dulu. Penentuan jenis staging sendiri ini hanya bergantung pada pemeriksaan anatomi saja. Pemeriksaan anatomi ini berarti dokter radiologi sangat mengandalkan terjadinya perubahan pada organ-organ yang dicurigai sudah mengalami metastasis dan dapat terlihat pada berbagai macam alat-alat konvensional imaging dari radiologi. Tapi kemudian skema ini semua sudah mulai bergeser. Sebagai spesialis, kita sudah tahu bahwa saat ditemukannya kejadian metastasis secara anatomi sudah terbentuk, kemungkinan besar fase pasien tersebut sudah stadium lanjut. Maka kemudian terpikirkan bagaimana caranya supaya kita dapat menemukan sedini mungkin perubahan yang terjadi walaupun secara anatomi mungkin belum bisa terlihat. Nah, ini beberapa contoh yang terlihat bahwa selain anatomi imaging, sebentar saya pointer sebentar ya. Nah, selain anatomi imaging, ada yang juga disebut dengan functional imaging. Ini untuk menilai fisiologis organ. Jadi kalau organ sudah terganggu fungsinya, kita juga tahu bahwa ini ada sesuatu, bahwa gangguan ini juga patut dicurigai sebagai contoh metastasis. Nah, kemudian bergeser ke pencitraan molekular. Pencitraan molekular ini terjadi beberapa fase. Ada yang bisa digambarkan secara visual, ada yang belum bisa. Nah, yang digambarkan secara visual ini salah satu contoh yang sedang berkembang atau tren saat ini, itu adalah terjadinya penilaian dari metabolisme sel keganasan sendiri. Kenapa mekanisme penjelasan atau pencarian tentang metabolisme ini bisa terjadi? Semua studi perubahan molekuler itu masih merujuk pada konsep abnormalitas reseptor atau fungsi kerja dalam sel yang ditetapkan oleh Hanahan dan Weinberg. Seperti kita tahu semua bahwa Hanahan dan Weinberg pernah menerapkan beberapa konsep yang menunjukkan terjadinya perubahan. Contoh pada kasus yang ini, karena saya di bidang kedokteran nuklir, coba saya tarik Bapak Ibu dokter untuk fokus kepada salah satu mekanisme perubahan yang disebut dengan Warburg effect. Warburg effect ini adalah salah satu perubahan yang ditemukan bahwa terjadinya perubahan penggunaan energi dalam sel pada sel keganasan. Jadi berbagai banyak penelitian itu sudah menemukan bahwa sel keganasan umumnya menggunakan energi lebih besar, yaitu 4-10 kali lipat dibandingkan sel normal. Hal inilah yang mendorong terbentuknya suatu analog glukosa, karena kita tahu bahwa tubuh kita secara normal itu menggunakan bahan bakar glukosa untuk fungsi seluler, maka kemudian kita buat atau manusia berhasil menciptakan semacam analog glukosa yang nantinya bekerja sebagai metabolic trapping. Nanti obat ini akan dimasukkan ke dalam tubuh dan akan menilai semua fungsi sel kerja pasien. Nah, ini
Yang berikutnya adalah gambar yang menjelaskan tahapan-tahapan persiapan dari pasien. Harus puasa, kemudian harus dilakukan pemeriksaan gula darah, baru kemudian setelah gula darah ini tercukupi atau memenuhi syarat, glukosa tadi, analog glukosa tadi atau yang biasanya kita sebutnya sebagai FDG akan mulai disuntikan ke dalam tubuh pasien. Kemudian kita akan melihat melalui hasil scan pasien. Pasien itu akan dilakukan scan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ujung kaki dalam satu kali pemeriksaan. Glukosa yang masuk ke dalam tubuh itu akan dibawa ke seluruh organ tubuh melalui glukosa transporter. Glukosa transporter ini juga memegang peranan yang penting karena ternyata juga ditemukan perbedaan jumlah-jumlah glukosa transporter pada sel normal maupun pada sel keganasan. Nah, kalau kita sudah paham bahwa glukosa tadi mencerminkan kerja sel normal maupun abnormal dalam tubuh, berikut adalah gambaran di mana ini adalah larinya glukosa ke dalam tubuh sehingga akan tercipta gambaran terbentuknya bayang-bayang kerja normal dari sel. Seperti di sini kita bisa lihat bahwa otak itu menangkap normal, rongga mulut juga ada aktivitas yang normal, mungkin dari berbicara sehari-hari, saluran napas pun ada penangkapan, jantung juga menangkap, liver menangkap, kedua ginjal pun menunjukkan ekskresi dari radiofarmaka yang tadi disuntikan, kemudian saluran usus pun atau saluran cerna itu juga menunjukkan penangkapan, dan terakhir di saluran ekskresi mengikuti dari aliran ureter ginjal, semuanya itu akan tercermin di urin. Ini adalah gambar yang normal. Kalau para dokter sudah paham bahwa ini adalah gambar yang normal, maka pada kasus keganasan kita mudah mengerti bahwa ditemukannya gambar-gambar atau titik-titik di luar gambar yang normal itu berarti abnormal. Abnormal ini bisa berarti kita menceritakan ditemukannya suatu primer malignansi di organ tertentu dan juga bisa ditemukan metastasis akibat dari primer tertentu. Pada kasus ini, karena kita bicara tentang kasus payudara, maka gambaran contoh satu kasus slide ini mencerminkan betapa keganasan payudara di kasus ini tidak terlihat, tapi metastasisnya sudah banyak terlihat. Contohnya di liver, panah yang di sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat peranan PET scan di dalam usaha untuk menilai ada tidaknya penyebaran. Saya merujuk kepada AJCC edisi ke-7, bukan ke-8. Walaupun sekarang sudah diperbarui tahun ini ke-8, tapi banyak jurnal atau referensi masih merujuk pada AJCC yang edisi ke-7. AJCC ke-7 sendiri sudah mengatakan dengan jelas bahwa PET scan itu sangat berguna untuk mendeteksi adanya penyebaran jauh pada kasus-kasus pasien yang punya resiko tinggi, yaitu pada kasus inflamatori atau T4D atau yang disebut dengan locally advanced breast cancer. Ini baru ada bergunanya. Namun, tidak dapat disanggah juga bahwa pada beberapa kasus, PET scan juga mempunyai nilai pada kriteria pasien yang bukan disebutkan di atas atau yang kita bisa sebut pada kriteria intermediate risk. Intermediate risk adalah pasien-pasien dengan clinical stage 2B. Biasanya disebutnya secara dari bedah onko itu T2N1 atau T3N0 atau lebih tinggi. Nah, berikut adalah beberapa analisa yang sudah dilakukan sejak lama. Saya rasa ini dari tahun, kalau masih terlihat ya, para Bapak Ibu dokter, ini dari tahun 2006. Itu sudah dilakukan penilaian apakah memang PET scan itu berguna untuk staging, dan jawabannya berguna. Dan itu makin dipertegas sejak tahun 2005 yang terakhir ini, bahwa dibandingkan dengan pemeriksaan imaging konvensional lain seperti CT scan biasa, USG biasa, atau MRI,
PET-CT ternyata juga mempunyai impact untuk mendapatkan staging dari baseline atau sebelum terapi dan dapat mempunyai kemampuan untuk merubah atau memperbaiki manajemen ke depannya. Ini salah satu yang saya juga baca adalah adanya perubahan pada penanganan breast cancer karena ditemukan dari hasil PET scan sebanyak 11% dari pasien pada subjek yang diteliti. Dan ini juga lumayan cukup besar. Berikut lanjutannya, maaf tadi terganggu, ada analisis juga yang dapat membantu penilaian restaging pada kasus CA-MAME. Sama dengan yang sebelumnya, penelitian ini juga sudah dimulai atau penilaian ini sudah coba dikumpulkan dari tahun 2006 dan diakhiri juga tahun 2015 dengan kesimpulan yang terbaru adalah bahwa PET scan atau whole body imaging ini sangat efektif untuk mendeteksi adanya kekambuhan lokal pada pasien-pasien di mana tidak punya gejala namun sudah menunjukkan adanya peningkatan level tumor marker. Jadi kita tahu ya kalau restaging itu berarti kita atau dokter klinisi ini curiga bahwa terjadi kekambuhan lagi setelah pasien menjalani terapi untuk yang sebelumnya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini beberapa catatan saja secara cepat bahwa PET-CT pada kasus restaging ini baik untuk digunakan karena mampu memberikan deteksi awal dan untuk memberikan lebih pasti adanya kekambuhan lokal sehingga akan terjadi pemilihan terapi yang optimal. Sementara selama ini kekambuhan pada kasus payudara sendiri biasanya umumnya dilakukan hanya dari menunggu gejala klinis, penemuan radiologik yang tidak sengaja atau yang pada saat pemantauan, atau adanya peningkatan level tumor marker. Nah, ini kesimpulan cepatnya bahwa PET-CT sangat efisien untuk mendeteksi kekambuhan pada lokasi lokoregional, terutama di dinding dada, di aksila, dan di kelenjar getah bening di luar dari aksila. Kenapa? Karena pada kasus dinding dada maupun aksila bisa saja terjadi jaringan fibrotik lama yang pada pemeriksaan konvensional imaging susah dibedakan apakah itu terjadi kekambuhan atau tidak. Sementara PET scan bisa membantu penilaian apakah itu suatu scar post treatment atau fibrosis dan apakah itu adalah suatu jaringan kekambuhan yang masih hidup. Compare dengan konvensional imaging, PET-CT mampu memberikan nilai prognostik stratifikasi yang lebih tinggi. Nah, ini sebagai keterangan yang tadi, pada pasien-pasien yang tidak memiliki gejala, namun terjadi peningkatan tumor marker, dan pada pemeriksaan imaging konvensional biasa tidak ditemukan apapun, maka PET-CT menjadi pilihan untuk dilakukan. Kemudian PET-CT juga dapat dilakukan pada pasien dengan curiga kekambuhan, tapi tumor markernya negatif. Berikutnya adalah kegunaan PET scan selanjutnya untuk menilai respon terhadap terapi. Mungkin bisa terapi dari hasil operasi, bisa juga terapi dari kemoterapi, maupun terapi dari radiasi. Jadi kami di kedokteran nuklir menggunakan suatu perhitungan berdasarkan yang disebut dengan PERSIS. PERSIS adalah positron emission tomography response criteria in solid tumors. Ini berbeda dengan penilaian dari anatomi. Kami tidak menilai adanya perubahan ukuran saja, walaupun ukuran mungkin terlihat, tapi tidak semata-mata di situ. Tapi kedokteran nuklir menggunakan PET lebih condong atau memang lebih berguna untuk menilai suatu aktivitas metabolik. Jadi ini beberapa kriteria yang sangat terkenal, 4 kriteria biasanya yang digunakan, kita sebut complete metabolic response apabila dibandingkan dengan sebelumnya, semua lesi keganasan itu hilang. Itu artinya berarti pasien memberikan respon yang baik terhadap terapi. Kemudian kita juga bisa menemukan dari PET scan
adanya partial metabolic response, di mana lesi keganasan atau lesi metastasis menunjukkan pengurangan di atas 30% dari nilai aktivitas metabolik dibandingkan sebelumnya, namun tidak menghilang. Disebut progressive metabolic disease apabila aktivitas metabolik terjadi peningkatan lebih dari 30% dibandingkan dengan lesi sebelumnya atau ditemukannya suatu lesi baru. Dan kita dapat mengatakan bahwa pasien tersebut dalam keadaan stable metabolic disease apabila tidak ditemukan kriteria tersebut di atas alias stabil saja. Ini saran yang biasanya kami berikan kepada bedah onko maupun hemato-onko, kapan sebaiknya dilakukan PET scan. Jadi PET scan lebih baik dilakukan apabila sesudah operasi kita harus tunggu 8-12 minggu untuk menghindari efek inflamasi yang dapat mengganggu penilaian. Bisa dilakukan di dalam atau selama pasien belum selesai kemo tapi di tengah kemo. Biasanya kita lakukan 1-2 siklus. Ini kepentingannya adalah untuk dari Dr. Faisal misalnya untuk mengganti regimen secara cepat apabila ditemukan ketidakcocokan atau tidak responnya pasien terhadap terapi. Kemudian dapat juga PET scan dilakukan apabila kemoterapi sudah selesai. Biasanya berlangsung 2-4 minggu setelah kemoterapi terakhir. Dan apabila pasien menjalani radioterapi, kita harus tunggu sampai 8-12 minggu kemudian juga sama untuk menghindari adanya efek inflamasi yang kemungkinan dapat mengganggu penilaian. Apabila pasien juga diberikan mekanisme pasel granulosit karena mungkin gangguan di darahnya, kita harus menunggu sampai 14 hari supaya menghindari adanya false positif. Ini juga beberapa catatan penting yang saya akan share bahwa prognostic value dari PET scan dapat digunakan secara umum kalau dari bagian kedokteran nuklir sudah mempelajari bahwa adanya peninggian yang sangat tinggi daripada F18 FDG itu kita hubungkan dengan adanya outcome yang sangat jelek. Jadi berbagai macam tangkapan dalam sel, walaupun sama-sama kasus yang saya alami ganas, jenis histologi sama, semua sama, tapi kalau penangkapannya beda pada masa yang ukurannya sama, itu kita bisa bilang bahwa penangkapan FDG yang amat sangat tinggi dibandingkan yang tidak begitu tinggi, itu yang sangat tinggi menunjukkan atau kita duga outcome-nya lebih baik, lebih jelek dibandingkan yang tidak begitu tinggi. Nah, ini tadi lanjutannya. Sering ada pertanyaan, apakah pada kasus keganasan payudara sifat dari biologi, histologi, dan fenotip akan mempengaruhi dari penangkapan pada pemeriksaan PET FDG, dan iya, bahwa sudah ditemukan memang berbagai jurnal mengatakan bahwa histologik dan biologik karakteristik ini akan mempengaruhi penangkapan. Contohnya pada kasus invasif ductal CA, itu akan menunjukkan penangkapan FDG sangat tinggi dibandingkan dengan jenis yang invasif lobular. Sementara invasif tumor dengan grade 3 itu juga akan memberikan penangkapan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lower grade tumor. Juga ada positif korelasi antara indeks proliferasi tumor dengan intensity dari penangkapan FDG. Ini sudah banyak diketahui di mana-mana. Dan juga dapat diketahui bahwa penangkapan sangat tinggi ditemukan juga pada kasus-kasus di mana keganasan payudara tersebut negatif pada hormon reseptornya. Pada kasusnya Dr. Faisal tadi, triple negative breast CA, itu juga menunjukkan kasus penangkapan tinggi FDG. Ya, ini hanya menceritakan bahwa penentuan atau mempelajari penangkapan FDG juga sangat penting, karena itu juga menentukan result yang akan kita laporkan kepada bedah onko atau hemato-onko. Pasien dengan triple negatif dan HER2 positif disease, kita juga harus ingat bahwa dia mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk terjadinya metastasis di ekstraskeletal. Jadi kita harus perhatikan benar-benar organ-organ yang lainnya. Terus pada kasus-kasus di mana grade 3 tumors, triple negatif, dan HER2 positif, sering sekali ditemukan kelenjar getah bening itu metastasis juga lebih sangat sering. Pada kasus-kasus di mana kita mencurigai adanya ekstraskeletal metastasis pada triple negatif dan HER2 positif, maka
Kemudian pada pasien-pasien tersebut sebaiknya dilakukan brain MRI untuk menilai adanya metastasis pada otak atau tidak. Untuk kasus lobular CA, penangkapan FDG-nya sangat rendah, sehingga apabila ditemukan pada berbagai macam pemeriksaan tidak sengaja adanya satu titik lesi osteosklerotik, maka ini harus dicurigai bahwa sudah terjadi kekambuhan lokal atau metastasis. Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang saya share. Ini kadang-kadang kita agak terbalik ya dengan AJCC 7. Walaupun dikatakan pada pasien dengan kriteria yang sudah high risk itu PET-FDG berguna, tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa nggak selamanya seperti itu. Ini pada kasus lesi di mana lesinya kecil, kurang lebih 1,3-1,4 cm. Kita sangka kalau menurut AJCC 7, kasus seperti ini karena ukurannya kecil, maka ini akan kecil kemungkinan terjadi metastasis. Tapi kebetulan saja dokternya mungkin mencurigai sesuatu sehingga dikirim untuk PET, kita sekaligus menemukan bahwa pada pasien ini dengan lesi yang kecil di payudara sebelah kanan, bahkan belum terkonfirmasi apakah ini ganas atau tidak, kita sudah temukan ada penyebaran di kelenjar getah bening daerah mediastinum, ada penyebaran di paru, ada penyebaran di liver, dan juga ada penyebaran di tulang. Jadi memang guideline berguna, tapi kita harus bijak-bijak menyikapinya. Kemudian untuk respon evaluasi, kami sering melakukannya terhadap tumor-tumor yang mungkin tidak bisa diambil secara operasi, lalu diberikan kemo, kita bisa lihat bahwa kalau Anda memberikan terapi terhadap pasien dengan CA mame yang jalur operasi tidak dipilih sejak awal, maka kita tidak mungkin berharap bahwa barang ini akan hilang 100%. Bisa mengecil, ya syukur. Tapi kalau barang ini masih ada, itu kan akan menyulitkan penilaian apakah barang ini tuh hidup atau tidak. Nah, ini pada kasus ini 45 tahun, wanita dengan breast cancer, kebetulan operasi tidak menjadi pilihan. Lalu diberikan kemo, dan kita bisa lihat bahwa pada pasien ini setelah dilakukan perbandingan sebelum terapi dan sesudah terapi, ukuran masanya sendiri di payudara kiri itu tetap. Namun, kita bisa lihat ada terjadi penurunan dari aktivitas metabolik sebanyak 75%. Jadi artinya pasien ini memberikan respon yang baik terhadap terapi, walaupun benjolan di payudara akan dikeluhkan masih ada. Ini contoh yang berikutnya, kasus breast CA juga pada laki-laki yang amat sangat jarang, di mana sudah ditemukan ada terjadi penyebaran pada kelenjar getah bening, tapi setelah dia pasien menjalani terapi, jadi gambar yang berikut, yang pointer pertama ini, pasien belum menjalani terapi. Kemudian dia melakukan terapi kemo, kita bisa lihat bahwa nodul di payudara kirinya hilang, kelenjar getah bening yang semula ditemukan juga hilang. Tapi ditemukan lesi baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu di paru. Dengan demikian pada kasus ini saya akan menuliskan bahwa pasien ini terjadi respon yang buruk, sehingga mungkin akan diberikan terapi tambahan lain dari kemo atau bidang lain. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan, bahwa PET scan itu sangat baik untuk menilai adanya terjadi kekambuhan lokal di lapang operasi. Kalau kita lihat dari CT saja, kita bisa melihat pada pasien ini telah dilakukan semacam operasi. Mungkin dulu ceritanya ini dibuang saja sedikit, sehingga terjadi jaringan sikatrik yang kita nggak bisa lihat apakah ini tuh hidup atau tidak. Karena semua luka operasi juga akan memberikan gambaran seperti ini. Tapi waktu dilakukan dengan pemeriksaan PET scan, kita bisa melihat bahwa jaringan operasinya ini ternyata menyala. Menyala itu artinya menunjukkan ada aktivitas metabolik. Dan untuk masa operasi yang sudah lama sekali dan pasien sudah pernah dinyatakan bersih sebelumnya dengan terapi, maka kasus seperti ini kita akan sebut kekambuhan lokal sehingga pasien harus menjalani terapi kembali. Jadi kesimpulannya, PET-FDG ini sangat berguna, terutama memberikan staging. Tetap menurut guideline itu adalah untuk kasus locally advanced dan inflammatory, dia sangat berguna untuk staging. Nah, kelebihannya dibanding dengan konvensional imaging, dia dapat langsung memeriksa, menghasilkan scan itu di luar dari kelenjar getah bening ketiak. Dia bisa menilai langsung rongga dada, rongga perut, dan tulang pada satu pemeriksaan, tidak perlu diulang-ulang. Nah, ini
PET CT sangat berguna untuk dilakukan pada pasien di mana clinical stage-nya 2B dan primary operable stage 3A. PET tidak direkomendasi untuk initial assessment pada pasien di mana nodulnya masih kecil atau T1, biasanya ukurannya masih antara 1 sampai 2 cm. Nah, kemudian 18 FDG PET scan ini sangat berguna untuk menilai adanya kekambuhan lokal dan untuk restaging pada pasien. Sama seperti kata-kata Dr. Faisal tadi juga, bahwa semua ini masih bisa berubah dan kita masih perlu waktu panjang untuk menilai manakah yang lebih efisien antara FDG dan konvensional imaging. Namun saya sendiri percaya bahwa tidak ada pemeriksaan yang paling superior, jadi ini semua dapat dengan baik kita berikan kepada pasien pada saat yang tepat, waktu yang tepat, saling melengkapi informasinya. Kemudian ini beberapa hal yang saya share saja, bahwa tadi mungkin kegunaannya saja sudah sangat banyak, tapi ingat bahwa FDG uptake juga punya false positif, false negatif, dan ini beberapa salah satunya, dan ini juga ada kasus-kasus normal di mana menunjukkan penangkapan yang sangat tinggi, tapi bukan ke kasus keganasan. Cukup sekian dari saya, semoga berguna bagi para dokter sekalian, sehingga semua pasien yang dokter-dokter tangani dapat tercapai kesembuhan yang baik ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan waktunya ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Hapsari atas pemaparan materinya mengenai evaluasi dari PET FDG. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab, dan Dr. Faisal juga sudah bergabung lagi bersama kami. Kita akan buka dari Q&A, kolom Q&A. Saya ingatkan kembali pada para Bapak dan Ibu dokter yang ingin bertanya, silakan langsung ketik di kolom Q&A. Baik, mungkin ini pertanyaan untuk Dr. Faisal dahulu ya dok, dari Yudiantari. Izin bertanya, Ibu dan Bapak dokter, apa penyebab terjadinya metastase pada organ lainnya? Mungkin ini secara general ya dok, tidak ke TNBC kita tadi. Silakan Dr. Faisal. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kanker itu ibaratnya seperti makhluk hidup juga ya, seperti manusia. Jadi tentu dia juga dapat mengalami migrasi, perpindahan ya. Itu bisa dimungkinkan terjadi kalau memang pertama dari sifat agresivitas dari sel kankernya sendiri. Jadi kalau makin agresif tentu dia bisa lepas dari istilahnya host ya, inangnya. Dan nanti dengan beberapa perantara seperti ada kemotaktik faktor dan banyak faktor-faktor lain yang dapat memudahkan terjadinya migrasi ya. Jadi bisa melalui lim, bisa melalui jalur vaskuler. Nanti di mana dia memiliki sinyal ya. Jadi dia awalnya itu mengirim sinyal, di mana dia sinyal penerimaannya itu lebih dibanding site-site yang lain. Nah, dia prepare ke situ gitu. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya tidak ada lokasi organ tubuh tertentu yang lebih dominan untuk mengalami ya metastasis ya. Yang pasti kalau area tetangga sekitar tumor primernya sendiri atau kanker primernya sendiri, nah itu memang wajar ya dapat mengalami metastasis ya. Kemudian mengenai pertumbuhannya sendiri itu sekali lagi bergantung kepada banyak faktor ya, antara yang growth faktor ya, kemudian diferensiasi faktor ya, itu memang banyak yang terlibat. Nah, kemudian berkenaan juga dengan tadi yang sudah saya sampaikan di slide yang awal, bahwasanya banyak jaras juga yang terlibat. Jadi bila mana ada itu kan terlihat lebih dari 2 bahkan ya jaras yang bisa terlibat dalam satu proses terjadinya
tumorogenesis atau karsinogenesis, sehingga nanti bila mana satu atau dua itu bisa dihambat, tidak tertutup kemungkinan jenis-jenis yang lain juga itu bisa memunculkan kerjanya. Nah, jadi itu satu faktor lagi ya. Nah, jadi intinya begitu. Ya. Oke, baik Dokter Faisal atas jawabannya. Selanjutnya kita akan bertanya ke Dokter Hapsari dari Ida Jani Marjadi. Apakah pemeriksaan PET scan boleh dilakukan sebagai screening cancer? Misalnya dengan riwayat seamame pada orang tuanya. Screening dok, bagaimana Dokter Hapsari? Ya, kebetulan dimanapun sampai saat ini PET scan untuk screening tidak dianjurkan karena memang tidak ada indikasi yang tepat. PET scan itu harus dilakukan pada saat yang tepat untuk mendapatkan manfaat yang tepat. Apabila pasien baru merasa curiga saja karena riwayat orang tuanya ada pernah kanker payudara, tidak disarankan karena pemeriksaan PET scan akan kosong, nol. Dan saya akan selalu, ini beberapa kali ditanyakan memang pada dokter-dokter, dari dokter-dokter yang lain juga, saya selalu bilang kalau pasiennya tidak ada keluhan, maka barangnya tidak akan terlihat. Tadi saya sudah kemukakan juga bahwa ada kelemahannya PET scan. PET scan itu tidak sanggup menilai lesi kurang dari 1 cm. Jadi apabila hanya untuk coba-coba, karena hanya untuk screening, itu tidak dianjurkan. Salah satu modalitas screening itu harus mampu menilai suatu jaringan dengan baik saat pasien itu tidak ada keluhan. Maka pada pasien seperti ini, apabila dia merasa ada kecurigaan karena riwayat keluarganya sangat tinggi, disarankan untuk USG rutin, teratur, atau mamografi. Jadi sesuai dengan umurnya. Demikian Dr. Wanti. Oke, Dokter Hapsari, itu tadi dokter cerita bila tidak ada keluhan. Misalkan dok, ada kasus pasiennya merasakan ada keluhan benjolan, ditambah ada riwayat gitu. Apakah bisa PET scan dok? Seperti yang tadi dokter bilang, mungkin akan ada false update ya dok ya. Silakan dok. Baik. Apabila ada kasus benjolan, saya juga tidak menyarankan pasien atas kemauan sendiri untuk PET scan. Bila mana terjadi ada keluhan benjolan di sekitar area payudara maupun ketiak, saya akan tetap arahkan ke dokter bedah onkologi pertama. Karena mereka yang harus menganalisa dahulu apakah benjolan yang mereka periksa nanti, baik dari pemeriksaan palpasi atau USG di tempat mereka itu akan mengarah ke keganasan atau tidak. Dari situ baru kita mengikuti alur pemeriksaan lanjutannya untuk memastikan apakah itu keganasan atau tidak. Jadi memang untuk screening tidak ada kedudukan, tidak ada tempatnya juga. Untuk melihat inisial diagnosis itu tidak bisa, dok. Oke, jadi itu yang perlu di-note ya dok ya. Jangan sedikit berasa ada benjolan mungkin di kelenjar getah bening atau di mana, langsung mau PET scan. Ceritanya mungkin simpel dok, supaya terlihat seluruh tubuh, tapi bukan tempatnya ya dok. Iya, bukan dok. Walaupun ada beberapa jurnal, nanti bisa dicek coba ya. Nggak sengaja memang ada penelitian yang menemukan kasus insidentaloma breast CA. Jadi pada pasien-pasien ini dulu juga ditemukan waktu pemeriksaan ini baru dilakukan, baru PET scan itu ada, diuji cobakan pada beberapa banyak orang, itu memang bisa tidak sengaja. Namun dari guideline sendiri itu tidak ada anjurannya kalau screening atau baru kebenjolan kecil kemudian terburu-buru untuk dilakukan PET scan. Nanti sudah harganya mahal, kecewa pula, kasihan. Tetap mengikuti prosedur pemeriksaan konvensional yang lain atau periksa dulu ke dokter bedah onkologi. Demikian, dok. Oke, baik dokter Hapsari. Kita ke dokter Faisal. Dok, saya mau bertanya dok, untuk imunoterapi, tadi di kesimpulan dokter bisa diberikan sebagai pilihan dengan PD-L1 lebih dari 1%. Biasanya diberikan berapa minggu dan bagaimana pemantauannya dok? Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa dengan kemo sendiri itu efeknya sudah sangat besar ya dok bagi pasien. Tidak hanya mungkin keluhan yang ditimbulkan, tapi juga mungkin psikisnya pun berat ya dok. Wah kemo lagi gitu. Bagaimana dok untuk evaluasinya
Dan walaupun memang penambahan imunoterapi dapat meningkatkan overall survival-nya, tapi harganya juga kan lumayan ya dok, setahu saya. Bagaimana dokter Faisal menanggapi ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Wanti. Jadi yang pertama mengenai cara penggunaan imunoterapi ya. Jadi pada umumnya penggunaan imunoterapi ini dapat diberikan lebih kurang setiap 3 minggu atau 4 minggu untuk dosis dasarnya ya. Kemudian beberapa literatur menyebutkan pemberiannya ini paling tidak bisa dilihat progresnya itu sekitar 6 atau 8 siklus ya. Bahkan ada beberapa penelitian untuk kasus-kasus kanker tertentu ya, bukan pada triple negatif ya, tapi kanker yang lain bahkan lebih lama ya, bisa sampai 18 cycle ya. Kemudian untuk monitoring pada penggunaan ya itu pada dasarnya sama dengan monitoring untuk kemoterapi. Jadi tentu status hematologi mesti dilihat, kemudian fungsi organ ya. Kemudian secara klinis pasiennya juga dilihat apakah ada yang problem utama sih paling kontraindikasinya itu salah satu infeksi mungkin ya. Apakah ada tanda infeksi atau inflamasi, kemudian tanda alergi sebelumnya. Nah, itu semua mesti dieksklusi gitu ya. Karena ada faktor risiko untuk timbulnya efek samping yang tadi. Karena kasusnya kan kalau imunoterapi ini ya bisa beberapa saat itu menimbulkan reaksi inflamasi. Jadi kalau sudah ada infeksi atau inflamasi, ya tentu itu tidak boleh ya. Kemudian beberapa preparat juga itu sediaan imunoterapi mesti pada penggunaan awal mesti dieksklusi juga. Misalnya ini masalah tiroid misalnya ya. Nah, itu juga mesti dieksklusi, terutama pada pasien-pasien juga, apalagi yang sudah memang ada riwayat gangguan sebelumnya. Nah, itu mesti dieksklusi ya, karena ada risiko efek samping seperti itu. Kemudian monitoring tadi sudah, terus kalau pertanyaan berikutnya tadi apa ya? Yang itu? Saya rasa sudah terjawab ya, kalau untuk itu. Ya, monitoring, kemudian Untuk pencegahan efeknya dok, pencegahan efek oh sampingnya yang ditimbulkan. ya, kalau pencegahan sih sama ya semuanya. Ya, yang penting status fungsional organ mesti terjaga baik ya, antara lain dengan melakukan hidrasi yang cukup, adekuat, kemudian faktor-faktor resiko untuk terjadi yang mempermudah terjadinya efek samping itu diminimalisir ya. Seperti tadi ya hygiene individunya lah ya dijaga ya karena mudah terkena infeksi pada pasien baik yang menjalani kemo atau yang kombinasi juga dengan imunoterapi. Kedua-dua subjek ini itu rentan terhadap terjadinya risiko infeksi ya. Nah, itu mesti dijaga ya. Kemudian gizi yang cukup baik ya. Nah, jadi gizi yang cukup baik ini juga menentukan untuk keberhasilan terapi berikutnya. Karena memang walaupun efek samping gastrointestinal lebih minimal pada kelompok imunoterapi, tapi tetap ada beberapa populasi pasien yang menerima itu mengalami efek samping yang lumayan berat juga, nausea sampai muntah gitu ya, sehingga intake-nya sulit ya. Jadi itu akan menurunkan asupan makanan yang berpengaruh pada status nutrisinya makin menurun, sehingga nanti status fungsionalnya juga akan menurun, sehingga nanti juga berimplikasi menurunkan kemampuan pasien dalam menerima obat. Jadi seperti itu. Oke, baik dok. Jadi tetap kita evaluasi tidak hanya dari sisi hematologi, dari faktor lainnya pun ya dok ya. Iya, benar. Oke. Dok, maaf, untuk penambahan imunoterapi sendiri, apakah harus ada evaluasi PET scan dok? Seperti tadi yang dibilang, kalau kemoterapi kan ada setelah berapa kali. Kalau sudah ditambahkan imuno, apa tetap dok? Ya, jadi pada prinsipnya pada tata laksana cancer itu ya ini PET-CT itu berfungsi sebagai staging namanya ya. Jadi bukan screening ya, staging kemudian berfungsi juga sebagai
monitoring terapi. Nah, jadi dimungkinkan untuk di awal sebelum pemberian memang untuk melihat staging, terutama untuk memastikan metastasisnya kan gitu. Karena nanti akan diukurkan progresivitas pasca pemberian imunoterapi gitu. Nah, jadi nanti juga akan diulang untuk monitoring terapi, mungkin bisa antara 4 atau 6 cycle ya untuk melihat perubahan ya klinisnya. Apakah secara PET itu aktivitas metabolik daripada sel kanker yang mengalami metastasis itu juga mengalami perbaikan dibanding sebelumnya begitu. Jadi perannya di situ kalau untuk PET ya pada penggunaan imunoterapi tadi gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Faisal atas jawabannya. Bagi para dokter yang lain, boleh apabila ada pertanyaan langsung disertakan di kolom Q&A. Ini sebetulnya ada beberapa dokter yang raise hand nih. Mungkin saya sapa. Dokter Irsan, Dokter Jessica, dan Dokter Sri mungkin mau bertanya secara langsung. Oke, kita masuk dulu ke pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Hapsari. Apa saja yang menjadi resiko atau efek samping bagi pasien apabila melakukan prosedur PET scan, Dok? Apakah ada efek sampingnya, Dok? Sejauh ini tidak ada, Dok, yang mencatat. Mungkin maksud pasien ini apakah ada efek dari radiasi yang akan diberikan. Radiasinya itu kebetulan saya ada di PowerPoint yang lain, tapi mungkin tidak saya sertakan di sini, bahwa radiasi yang didapatkan pasien itu untuk saat pemeriksaan PET scan dari kepala sampai kaki, itu radiasi yang didapat sama dengan seperti 1 kali pemeriksaan CT di regio tertentu. Misalnya CT scan toraks atau CT scan abdomen. Itu sama besarannya. Jadi kalau dari besaran radiasi itu kita tidak besar-besar banget, karenanya kalau dikhawatirkan dari efek radiasi akan ada efek samping, sampai sekarang belum pernah dilaporkan atau belum pernah ditemukan dimanapun jurnal atau tulisan yang mengatakan itu suatu efek dari PET scan. Jadi saya juga menyampaikan ini kepada dokter-dokter yang lain juga, di sini ditanyakan juga bisa berapa kali, tidak ada ketentuannya sampai sekarang, asalkan sewaktu disarankan PET scan itu memang untuk kepentingan dari dokter onkologi, dokter radiasi maupun dokter hemato-onkologinya yang memerlukan data itu. Jadi data itu tidak bisa sewenang-wenang di-cut oleh pasien, terus pasien datang sendiri baru sebulan lalu. Tidak boleh. Tapi kalau dokter yang bertanggung jawab kepada pasien ini merasa perlu dinilai sebulan kemudian setelah dilakukan terapi, itu boleh. Jadi demikian, Dok. Jadi seaman-amannya radiasi tetap kita tidak sarankan untuk penggunaan yang terlalu over tanpa alasan yang jelas. Tapi apabila diperlukan, sampai sekarang pemakaian PET scan paling cepat itu bisa 3 bulan 1 kali dan tidak ada keluhan. Demikian, Dok, jawaban saya. Oke, baik Dokter Hapsari. Jadi kembali lagi PET scan akan dilakukan jika ada indikasi ya, Dok? Betul, Dok. Oke, untuk Dokter Faisal, sebetulnya sih ini tidak masuk TNBC, tapi kita coba jawab ya, Dok. Untuk pengobatan kanker, apakah ada obat herbal, Dok? Karena katanya ini takut, Dok, dioperasi dan kemo. Bagaimana mungkin? Motivasi dari Dokter Faisal mungkin, Dok, bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Jadi mengenai peran obat herbal di dalam penanganan kanker ya. Jadi itu memang masih kontroversi banget karena belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwasanya obat herbal itu memang poten ya, mampu signifikan dalam mengeradikasi sel kanker ya. Namun di satu sisi dia juga memiliki ada beberapa obat itu memang memiliki efek antiinflamasi. Nah, jadi paling tidak dia tidak atau dapat memperprogresivitas tapi tidak dapat menyembuhkan begitu. Nah, dan obat-obat herbal ini juga yang di pasaran itu kan
pada umumnya yang masih istilahnya kasar ya, belum dalam belum pernah dalam ranah penelitian yang sifatnya substrat ya atau zat aktif ya. Nah, karena yang penting di situ kan zat aktif yang mampu ya mengeliminasi ya sel kanker ya. Sehingga ini memang sifatnya tidak dianjurkan ya untuk itu ya. Tapi kalau memang pasien ada keyakinan gitu, itu hak pribadi masing-masing. Sedangkan kita dari sisi medis tidak menganjurkan untuk penggunaan obat herbal ini. Nah, selain itu, obat herbal ini apabila disertakan juga bersamaan dengan dalam terapi, misalnya kemoterapi atau imunoterapi, dikhawatirkan dapat memperberat fungsi organ, ya, terutama daerah metabolisme, yaitu liver dan ekskresi ginjal, ya. Nah, dan juga masih bisa dimungkinkan dapat terjadi reaksi alergi, ya, dan dapat juga mungkin mengurangi potensi efektivitas terapi daripada obat kanker sendiri ya. Sehingga itu namanya interaksi ya, interaksi obat ya. Sehingga sebaiknya ini tidak dikonsumsi ya, terutama pada saat pemberian obat-obat anti kanker gitu. Oke, baik kepada Pak Muson, mungkin itu jawabannya sebaiknya tidak dikonsumsi. Pertanyaan selanjutnya, ini untuk Dr. Faisal dan Dr. Hapsari. Berapa kali pasien harus PET scan sampai dinyatakan sembuh? Apakah ada metode lain untuk mengecek kankernya? Karena harga PET scan cukup mahal. Mungkin Dr. Hapsari dulu atau Dr. Faisal dulu? Mana? Dan Ya, oke. Silakan Dr. Faisal. Ya, mungkin saya ya sebagai klinisi ya sebagai yang pertama. Jadi tadi pada pertanyaan sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwasanya peran PET-CT ini secara klinis itu sebagai staging dan monitoring terapi. Nah, sehingga nanti apabila didapat pada monitoring terapinya itu ada yang disebut tadi mungkin dokter sudah sebutkan persis, kalau untuk klinisi itu RESIS namanya. Nah, maka sudah cukup. Nah, jadi batasannya itu mungkin nanti secara radiologis mungkin ya, nanti Dokter Hapsari akan bisa sampaikan, mungkin jarak antara pemeriksaan sebelumnya dengan pemeriksaan yang akan dilakukan itu idealnya berapa lama gitu ya, yang terdekat gitu ya. Tapi secara klinis ya itu untuk staging dan monitoring terapi. Untuk monitoring terapi tadi ya cukup ya apabila cycle atau siklus dari pengobatannya itu sudah dimonitor dengan PET-CT, keaktifan daripada aktivitas metabolik dari sel kankernya sendiri sudah tidak aktif seperti awal. Kemudian ada pengukuran dimensi didapatkan bisa hilang atau signifikan sangat berkurang ya, bisa di bawah 10 mm ya atau itu ya, dan tidak ada mungkin gangguan yang mengakibatkan fungsi ya, gangguan fungsi pada daerah tumor atau kanker itu berada, maka bisa diputuskan cukup untuk penilaian PET-CT. Namun nanti memang kita untuk monitoring lagi ya pasca terapinya itu kita rata-rata bisa lakukan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan oleh Dr. Hapsari dulu. Setuju dengan Dr. Faisal. Tanpa alasan yang jelas. Tapi sebaliknya, memang karena harga yang mahal, kita juga tidak bisa langsung melupakan bahwa ada pemeriksaan lain secara guideline itu yang sudah dianjurkan. Jadi contoh pada kasus keganasan payudara itu saya selalu kembalikan kepada risiko dari imunohistokimia pasien yang nanti akan membuat seorang klinisi seperti Dr. Faisal, Dr. Bedah Onko itu mempunyai penilaian apakah pasien tersebut masuk dalam risiko mungkin kekambuhannya cukup tinggi atau tidak. Apabila kekambuhannya cukup tinggi, maka pengalaman saya sih mendapatkan pasien itu akan diawasi cukup ketat 6 bulan sampai 1 tahun dengan berbagai pemeriksaan
yang tidak harus PET scan. Jadi mungkin keluhannya apa dulu? Misalnya pasien tiba-tiba terlihat kuning, tidak usah langsung ke PET scan. Mungkin dipastikan saja dulu dengan USG. Atau tiba-tiba pasien ini merasakan ada yang namanya sakit tiba-tiba di daerah lapang operasi, tulangnya nyeri, atau di paha yang nggak jelas nyerinya kenapa, bisa dilakukan sidik tulang. Jadi sebetulnya jawabannya bukan selalu PET scan. Itu harus diperhatikan baik-baik. Tapi PET scan memang mempunyai nilai lebih. Nilai lebihnya adalah dia menilai aktivitas metabolik yang biasanya akan kita bisa analisa dengan baik kalau memang semua faktor penyertanya itu ada. Contoh, pasiennya saat kontrol rutin datang ke dokter Faisal, mungkin tumor markernya naik. Dokter Faisal tanya, ada keluhan nggak? Nggak ada. Nah, ini kebijakan dokter Faisal, kemudian memperhatikan berapa kenaikan tumor marker pasien. Kalau dirasa naiknya cuma sedikit dan dokter Faisal mungkin menemukan beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kenaikan, mungkin pasien akan pulang. Nggak usah diapa-apain dulu, karena pasiennya nggak ada keluhan. Tapi ada pasien yang nanti akan datang, tumor markernya bagus, pasiennya akan bilang, dok, di ketiak saya yang sebelah sini kok ada keluhan. Itu pasti dokter Faisal kebat-kebit nggak karuan. Nah, kalau memang ke arah seperti itu, paling cepat, paling mudah, paling murah, dan paling ringkas pakai USG. USG dulu. Nanti kalau hasil USG-nya ternyata membingungkan, kok banyak, jadi ketiaknya banyak yang alasannya tidak jelas, radiologi juga curiga sekali, mungkin baru dokter Faisal terpikir, ini ada sesuatu di organ tubuh lain yang daripada membuang waktu pemeriksaan, lanjutkan PET scan. Dengan harapan bisa menemukan. Itu pun dengan catatan, ingat, beberapa tipe fenotip keganasan payudara dapat tidak terlihat pada pemeriksaan PET FDG. Jadi betul-betul harus memang terpilih-pilih. Sehingga pasien merasa bayar mahal itu tidak ada ruginya. Dan klinisi juga senang. Kenapa? Saat yang tepat. Saya kembalikan lagi. Kalau saya memang tugasnya hanya menganalisa gambar. Data dikumpulkan, saya analisa dari imaging. Mau tumor markernya tinggi, kalau imagingnya nggak ada, ya saya jawab nggak ada. Kesimpulan ujung-ujungnya kembali ke klinisi yang bertanggung jawab. Baik dokter onkonya, baik dokter hemato-onko maupun dokter radiasinya. Demikian sih jawaban saya. Oke, terima kasih Dokter Faisal, Dokter Hapsari. Jadi masih banyak modalitas lain ya dok yang bisa kita lakukan. Jadi tidak serta-merta harus PET scan gitu untuk menentukan kesembuhan, untuk evaluasi pun. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Hapsari, kontraindikasi dari PET scan dok. Tadi indikasinya dokter sudah jelaskan, mungkin ini ada yang menanyakan mengenai kontraindikasi. Silakan dok. Kalau kontraindikasi PET scan, pasien bukan kanker, itu enggak, itu susah. Ya. Terus pasiennya sedang hamil atau menyusui, itu tidak dilakukan. Itu kalau dari pemeriksaannya saja. Saya nggak tahu ini maksudnya penyakitnya atau prosedurnya. Kalau prosedurnya cukup dengan seperti itu. Pasien yang hamil tidak boleh, pasien menyusui juga sebaiknya jangan, walaupun di bagian kami hamil dan menyusui itu bukan syarat yang absolut, bukan syarat yang mutlak. Itu bisa di-adjust dengan beberapa hal. Kalau dari prosedur pemeriksaan PET tidak mengganggu fungsi ginjal, tidak akan memperberat kankernya sendiri, tidak mengakibatkan efek radiasi yang berlebih sampai pasien mengalami suatu gangguan baru, itu tidak ada sama sekali. Kalau dari jenis kankernya, baru di situ kita nanti bicara bahwa ternyata betul beberapa jenis kanker nggak hanya di kasus payudara, di kasus yang lain, untuk paru, untuk jenis-jenis tertentu lokasi seperti di kandungan, untuk keganasan di otak, itu kadang-kadang PET CT bukan menjadi pilihan. Jadi harus yang lain. Jadi ini harus beda. Demikian dok. Oke, baik. Terima kasih kepada Dokter Hapsari untuk jawabannya. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya dokter. Kita sudah sampai di akhir acara. Mungkin ada tambahankah take home message dari Dokter Faisal maupun Dokter Hapsari? Masih ada tambahan dok? Mungkin saya dulu sebagai penutup, berkenaan dengan topik yang saya bawakan ini, memang triple negative breast cancer ini
itu suatu entiti breast cancer yang sulit ya dalam penanganan ya, dikarenakan driver yang dominan untuk menimbulkan kansernya itu banyak. Sehingga pasien-pasien ini di awal sering kita edukasi bahwasanya angka kekambuhannya cukup tinggi, kemungkinan penyebaran atau metastasisnya juga bisa tinggi. Sehingga perlu monitoring yang ketat dalam penanganannya dibanding dengan tipe kanker yang lain. Jadi intinya begitu. Walaupun begitu, pilihan obat sudah mulai banyak, variasinya memang terbatas pada kendala biaya ya. Moga-moga nanti ke depan harga-harga obat ini lebih terjangkau sehingga mampu masuk ke dalam lini terapi ya, terutama nanti BPJS ya itu bisa segera kita doakan bersama. Walaupun begitu tetap semangat dalam pengobatan, jangan kecewa ya, karena prinsipnya itu dengan pengobatan yang rutin maka angka kekambuhan terus kesakitan ya itu lebih rendah dibanding tidak diobati sama sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, dari saya juga hanya mau mengingatkan sekali lagi bahwa mungkin masih terjadi kebingungan kenapa ada yang menganggap PET scan itu superior, ada juga yang masih bingung sampai sekarang kapan dilakukan. Makanya sebaiknya jangan memutuskan sendiri dan harus tetap berkonsultasi kepada ahlinya. Tidak ada pemeriksaan apapun yang paling superior, sekalipun itu PET scan. PET scan mampu memberikan nilai tambahan bagi pemeriksaan imaging karena PET scan menilai metabolik fungsinya. Jadi kita juga punya, memang peranannya sangat besar, sangat baik, tapi harus, sekali lagi saya tekankan, waktu yang tepat dan dari rujukan yang tepat. Itu baru bermanfaat. Jadi kalau misalnya waktu yang tepat, rujukannya tidak tepat, itu juga saya rasa malah membuat masalah baru. Demikian saja, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta di sini. Saya harap mungkin nanti kalau masih ada kebingungan masih bisa konsultasi sendiri secara pribadi, apalagi kalau pesertanya para dokter. Saya harapkan tidak membuat kebingungan, malah jelas gitu loh, baik dari segi terapi Dr. Faisal maupun dari imaging dari bagian nuklir. Sekian, Dok. Pada para pembicara yang sudah memberikan materinya, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya ingatkan kembali untuk link absensi akan ditutup sampai pada jam 12.15. Jadi silakan untuk mengisi link absensi yang sudah di-share di kolom chat.